Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum pelajaran kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu presensi terlebih dahulu ya. Ilham, Isa, Made, Nana. Oh ya, masuk semua ya berarti ya. Alhamdulillah. Masih puasa semua kan hari ini? Semoga puasanya lancar ya. Nah, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar mengenai teks artikel, ciri kebahasaan dan bagaimana menyusun artikel berdasarkan fakta dan kebahasaan teks artikel. Sebelumnya kan kita sudah belajar ya tentang apa itu teks artikel. Nah, jadi teks artikel itu adalah karya tulis dengan panjang tertentu yang memuat sebuah gagasan atau peristiwa atau fakta berdasarkan subjektif penulis dan dipublikasikan di suatu media, misalnya koran atau website atau majalah dan lain sebagainya. Nah, adapun ciri kebahasaan dalam teks artikel adalah, ada yang tahu? Ya, Dani, Made, apakah ada yang bisa menyebutkan ciri kebahasaan dari teks artikel itu apa? Belum tahu ya? Nah, kalau kalian belum tahu, Ibu akan menjelaskan mengenai kebahasaan dari teks artikel. Yang pertama yaitu, dalam teks artikel itu biasanya menggunakan kalimat fakta. Nah, apa sih itu Bu kalimat fakta? Kalimat fakta itu adalah kalimat yang sudah tentu kebenarannya, sudah terjadi, dan datanya juga akurat. Nah, kalau misalnya biasanya itu dilengkapi dengan angka-angka atau hasil penelitian seperti itu. Dan kemudian yang kedua itu ada kalimat opini. Apa itu kalimat opini? Jadi kalimat opini itu kalimat yang belum tentu kebenarannya. Biasanya itu berisi tentang pendapat seseorang. Terus belum terjadi, itu kalimat opini. Selain kalimat opini ada apalagi Bu ciri kebahasaan teks artikel? Nah, yang ketiga itu menggunakan kalimat retoris. Apa sih Bu kalimat retoris? Kalimat retoris itu kalimat yang berisi pertanyaan tetapi tidak perlu jawaban. Nah, kemudian dalam artikel itu juga menggunakan penerapan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu bagaimana Bu? Biasanya itu ada sebab, karena, dikarenakan, menyebabkan, seperti itu. Terus tidak memiliki kata ganti personal. Maksudnya itu tidak memakai kata aku, dia, kamu, itu tidak ada di dalam sebuah artikel. Nah, sudah paham? Sampai sini sudah paham anak-anak? Apakah ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang Ibu mempunyai media amplop. Ini namanya amplop artikel ya. Nah, sebelum Ibu bagikan amplop artikel ini, Ibu akan membentuk kelompok. Satu kelompok berisikan 4-5 orang. Ya. Bagaimana? Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah ya? Baik, kalau sudah Ibu akan bagikan amplop artikelnya.
Nah, silakan kalian buka amplop artikel yang sudah Ibu bagikan. Semua kelompok sudah dapat ya? Ya, kalau sudah dapat, tolong dibuka. Nah, di dalam amplop itu terdapat sebuah artikel. Artikel yang berjudul kebakaran hutan. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu kalian cari kesalahan kebahasaan dalam teks artikel itu, ya. Kemudian kalian perbaiki. Nah, kesalahan kebahasaan ini itu meliputi penggunaan diksi, ya, pilihan katanya, kemudian ejaannya, apakah ada di sana, apakah salah atau benar, kemudian tanda bacanya, tanda baca titik, koma, dan lain sebagainya itu sudah tepat atau belum, kalian perbaiki. Nah, sebelumnya kan kalian sudah pernah ya. Nah, sekarang kalian terapkan itu di teks artikel kebakaran hutan. Paham? Ya. Kemudian tugas yang kedua yaitu kalian analisis kalimat fakta dan kalimat opini yang ada di teks artikel kebakaran hutan. Sudah? Nah, kalau kalian sudah selesai mengerjakan, nanti setiap perwakilan kelompok akan maju satu persatu ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Paham ya? Ya. Ya, bagaimana kelompoknya Dani? Apakah ada kendala? Belum ya? Ya. Kelompoknya Made bagaimana? Ya, baik, diteruskan ya. Kelompoknya Isa bagaimana? Ya, berarti sudah paham semuanya ya. Ya sudah, kalian lanjutkan mengerjakan sampai selesai. Nah, apakah sudah selesai anak-anak? Baik, kalau sudah selesai semuanya, dimulai dari kelompoknya Dani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk semua perwakilan kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa teks artikel adalah karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi sebuah gagasan atau fakta atau peristiwa berdasarkan analisis subjektif penulis yang dipublikasikan di media, misalnya koran, majalah, website, dan lain sebagainya. Nah, adapun kebahasaan yang sudah kalian kerjakan tadi itu ada apa aja? Ada kalimat opini, kemudian ada kalimat fakta, kemudian ada kalimat retoris, kemudian tidak memakai kata ganti personal, dan yang terakhir itu penerapan konjungsi kausalitas. Nah, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita menyimpulkan pelajaran pada pagi hari ini, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kalian ada tugas individu di rumah, yaitu membuat kerangka teks artikel dan menyusun teks artikel dengan memperhatikan fakta dan kebahasaan. Tema artikelnya bebas. Sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan? Ya baik, kalau sudah paham, marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.